Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rashid Al-Ghifari dengan NIM 13012041605 dari kelas EF4408. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas case base yang pertama dari machine learning. Sebelumnya, pada hari ini, apa saja yang akan saya sampaikan yaitu penjelasan singkat mengenai dataset yang akan saya gunakan. Lalu berikutnya ada definisi dari ANN atau Artificial Neural Network. Lalu berikutnya ada kesimpulan. Dan yang terakhir ada demo program. Lanjut, yang akan saya pakai hari ini adalah dataset audit underscore risk. Dataset audit underscore risk ini tuh apa sebenarnya ya? Jadi dataset ini adalah catatan-catatan suatu perusahaan untuk mencegah suatu kecurangan dari karyawan-karyawannya, kalau nggak salah baca. Dataset audit ini berisikan 776 baris dan 27 kolom. Dan berikutnya definisi dari ANN itu sendiri. Artificial Neural Network atau ANN merupakan salah satu metode dari deep learning pada AI atau Artificial Intelligence. Pada metode ANN, dia itu terinspirasi dari cara kerja otak manusia yang dibentuk oleh syaraf yang tersusun oleh ribuan jaringan syaraf yang dikenal juga sebagai neutron. Mesin yang terdapat di jaringan ANN nantinya akan menerima informasi dari nodes yang terkumpul pada suatu layer dan diteruskan pada layer berikutnya. Ini ada dua contoh ANN yang akan saya bahas. ANN single layer ini, cara kerjanya, layer yang berasal dari node langsung diproyeksikan atau diteruskan ke output layer tanpa ada hidden layer. Lalu di sebelahnya ada artificial neural network multi-layer. Cara kerjanya yaitu input layer langsung menyuplai inputan vektor pada jaringan, kemudian inputan masuk pada layer berikutnya yaitu hidden layernya, lalu diteruskan ke layer berikutnya, dan akan digunakan kepada layer keempat, kelima, keenam, dan seterusnya. Lalu pada dataset yang sudah saya pakai di Auditrice ini, saya mendapatkan akurasi 51,97%, presisi 45,95%, dan nilai recall-nya 50,75%. Dan setelah kesimpulan, biasa kita akan melaksanakan running programnya. Dan ini adalah running programnya. Pertama-tama, saya mengimport Pandas, NumPy, Matplotlib, dan Seaborn. Import Pandas SPD, NumPy SNP. Matplotlib ini berguna untuk membuat plot dan grafik-grafik itu. Dan untuk mengimport datasetnya, saya menggunakan content row dari GitHub yang sudah saya masukkan ke repository GitHub saya. Dan yang pertama-tama saya akan membaca 10 dataset awal. Sini dari dataset yang ke-0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai 8, dan 9. Lalu berikutnya, saya akan membaca 10 dataset terakhir. Jadi, pertama-tamanya saya akan membaca 10 dataset awal dan akhir, yaitu pd.read.csv, menggunakan CSV yang diplotting untuk saya dengan NIM ganjil, karena akhiran NIM saya ganjil, nomor 5. Jadi saya membaca data yang auditrice. Jadi dari 766, 767, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, dan 75. Lalu berikutnya saya ingin mendeskripsikan masing-masing data, yaitu misalnya pada atribut sektor score. Dia ada count-nya 776, min-nya 20,184 sekian,
Standar deviasinya ada 24,319 sekian. Nilai terkecilnya ada 1,85 sekian, lalu kuartil-kuartilnya, dan nilai maksimalnya atau nilai terbesarnya ada 59,85 sekian. Lalu berikutnya saya akan mendeskripsikan info dari masing-masing data, yaitu misalnya pada sektor skor, dia adalah data type-nya float. Lalu berikutnya location ID ini data type-nya object, parameter A itu data type-nya float, skor A, risk A, parameter B, skor B, dan risk B ini juga float dengan data type float. Lalu kemudian total, dia data type-nya float juga. Number, score, risk C, money value, dan lain-lain. Ada yang float, ada yang integer. Dan ya di sini ada terdiri dari 23 data yang bertipe float, 3 data yang bertipe integer, lalu ada 1 data yang bertipe object. Lalu pada proses pre-processing, saya mendrop total karena total ini hanyalah jumlah keseluruhan dari parameter A dan parameter B, sehingga tidak terlalu relevan. Dan ya, saya mendrop total. Lalu berikutnya saya mencari di mana terdapat tanda tanya dan data yang kosong atau tanda tanya lah pokoknya. Dia paling banyak. Jadi kan seharusnya datanya ini value-nya ini ada yang integer atau float atau objek. Nah, dia tipenya ini kan tidak relevan, jadi saya mencari di mana terdapat nilai tersebut paling banyak. Setelah dicari, rupanya terdapat di money value. Lalu berikutnya saya mereplace data yang memiliki banyak tanda tanya ini dengan none. Dan berikutnya saya mencari value kosong yang ada pada atribut. Bisa dilihat di sini rata-rata semuanya 0. Yang satu ini yaitu money value ini berarti dia ada value yang kosong pada atribut money value. Nah, dengan adanya value yang kosong pada money value, saya memutuskan untuk mengisi money value ini dengan min dari atribut money value. Lalu berikutnya saya mencari nilai korelasi dari masing-masing atribut ini. Yang di atas, saya mencari nilai korelasinya dengan atribut yang lain. Misalnya dengan ini, misalnya sektor skor dengan sektor skor lagi, ya jelas karena dia pasti saling berhubungan. Nah, misalnya ini, parameter B dengan risk A. Dia itu 0,5. Nilainya, bukan. Risk B itu dia nilainya 0,25. Keterangan dari masing-masing warna ini yaitu semakin pekat warnanya, maka semakin kuat dia berkorelasi satu sama lain. Semakin pucat dia atau semakin putih warnanya, semakin dia tidak berkorelasi dengan atribut yang lain. Nah, dari sini saya mendapat bahwa detection risk ini tidak memiliki korelasi apapun dengan atribut lain. Bisa terlihat di sini bahwa dia putih. Dia tidak ada angka di dalamnya yang menunjukkan bahwa dia berkorelasi dengan atribut lain. Jadi untuk berikutnya, saya mendrop detection risk karena dia tidak memiliki korelasi apapun. Lalu saya menampilkan kembali tabel korelasi data yang setelah menghapus dari detection risk. Ya, detection risk. Lalu untuk berikutnya, untuk location ID ini, saya ingin mencari sesuatu data yang unik dari data location, karena tadi itu di atas dia objek tipenya. Setelah dicari, ternyata ada 3 value yang bertipe string. Karena ingin saya rubah semua, saya menghapus nilai yang ada di location ID ini, dan karena setelah saya hapus, saya bisa merubahnya menjadi float.
Dan setelah itu saya ingin menghapus nilai-nilai duplikat yang ada di dataset Auditress ini. Setelah dihapus dan diupdate, jumlah kolom yang ada di Auditress ini berjumlah 760. Karena tadi juga saya sudah merubah nilai dari location ID dengan menghapus atribut yang di dalamnya dan menghapus dan mengganti tipe dari location ID menjadi float, semuanya menjadi float dari 24 kolom ini. Jadi saya bisa mengtrain ke 24-24-nya ini. Nah, saya memisahkan jadi dua, yaitu risk dan count. Dan berikutnya saya meng-split data dengan menggunakan min max scaler. Dan berikutnya juga saya menggunakan TensorFlow, membuat model dengan menggunakan TensorFlow yang memakai 6 hidden layer, 1 input layer, dan 1 output layer. Dan saya mengcompile dengan binary cross entropy dan optimizer Adam dengan matriks pengukurannya yaitu accuracy, precision, dan recall. Dan ini saya menggunakan callback. Jadi saat misalnya targetnya ini kan 0,9. Jadi jika targetnya sudah terpenuhi, dia bisa langsung berhenti. Dan berikutnya di proses trainingnya saya melakukan training dengan pengulangan selama 150 kali dan mendapatkan grafik seperti ini dengan warna biru sebagai accuracy, orange sebagai presisi, hijau sebagai recall, dan merah sebagai loss. Bisa dilihat di sini, loss-nya awalnya tinggi, lalu makin ke kanan makin merendah, recall-nya juga makin merendah, tapi akurasi dan presisinya makin ke kanan makin tinggi. Dan setelah itu, dari data training di atas, saya menyimpulkan dengan menggunakan scalar matrix dengan menginput skor akurasi, skor presisi, dan skor recall. Dapat dilihat di sini bahwa skor akurasinya 51,97%, presisinya 45,95%, dan skor recall-nya dia mendapat 50,75%. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan pada tugas case base hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.